Bab 13. Tipu daya Surya. Ratih langsung mengenali pemuda itu. Dia Rama, pacar pertamanya dulu. Astaga, kenapa dia jadi begini? Tubuh kurus, mata cekung, rambut panjang, dan Ratih masih tidak percaya dengan yang dilihatnya itu. Dia membiarkan Rama pergi dan tak bermaksud untuk mengikutinya lagi, hingga pemuda itu sudah hilang dari pandangannya. Ratih mencoba mengatur nafas agar tetap tenang. Dia segera menuju ke eskalator, hendak turun lagi ke lantai 1 menemui Galuh. "Siapa kamu? Kenapa mengikutiku?" Tiba-tiba kedua tangan pemuda itu mencengkram bahu Ratih. Ratih tersentak dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia menatap tepat ke bola matanya, bola mata cekung mantan kekasihnya. "Mas Rama," ucap Ratih bergetar. "Kamu Ratih?" gumam Rama melonggarkan cengkramannya. "Iya, ini aku, Ratih," ucapnya, masih menatap mata sendu pemuda itu. Pemuda itu melepaskan tangannya, menunduk lalu bergeser, berusaha menjauhi Ratih. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa begini?" tanya Ratih, menatap punggungnya. Rama hanya diam saja. Secepat kilat dia berjalan menuju lift yang tak jauh dari mereka berdiri. Ratih berusaha mengejar, tapi gerakannya terhenti karena lift itu keburu menutup, dan dia pun sudah tidak melihat Rama lagi. Ratih menyandarkan tubuh ke dinding, mencoba mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Dia sempat merasakan hembusan nafas Rama saat berkata-kata. Dia bisa melihat tatapan mata Rama yang cekung dan sayu, seperti orang kurang tidur. Seperti itukah Mas Rama mantan pacarnya sekarang? Dengan tergesa, Ratih turun ke lantai 1 untuk menemui Galuh yang terlihat sudah selesai dengan urusan administrasi pendaftaran program fitness. "Ra, dari mana aja sih? Lihat, Cindy sepertinya kangen banget sama mamanya," tegur mama mertua saat Ratih baru sampai di rumah. Ratih kemudian menghampiri Cindy dan mengambilnya dari gendongan ibu mertua, kemudian membawanya masuk ke kamar Cindy. Setelah puas memeluk dan mencium putrinya, Ratih meletakkan Cindy di box bayi dan mengajaknya ngobrol sambil memainkan boneka tangan yang berwarna-warni yang berguna untuk merangsang pertumbuhan bayi. "Ra, Mama mau bicara sebentar," ucap ibu mertua yang tiba-tiba masuk ke kamar Cindy. "Iya Ma, ada apa?" tanya Ratih tanpa menghentikan aktivitas bermain-main dengan putri tercintanya itu. "Sepertinya Surya sedang stres. Akhir-akhir ini dia agak tertekan," sahutnya mengenyahkan tubuh di pipi ranjang. Ratih langsung bisa menduga kalau Mas Surya sedang merencanakan sesuatu kepada orang tuanya. "Oh iya, tertekan kenapa Ma?" tanya Ratih pura-pura kaget. Ratih sudah tahu, pasti putra kesayangan telah mengarang cerita dan berusaha mempengaruhi orang tuanya. "Begini Ra, sejak ada masalah di antara kalian, Surya jadi kurang konsentrasi dengan pekerjaannya," ucap Mama lirih.
Padahal papa sudah menyerahkan semua tanggung jawab perusahaan kepada Surya, termasuk perusahaan cabang di kota-kota lain. Lanjut mama mertua dengan mimik serius. Papa mertua memang punya perusahaan advertising yang lumayan besar dan sudah memiliki 9 cabang yang berada di luar kota Jakarta. Sejak menikah, papanya memberikan tanggung jawab kepada Surya untuk memimpin perusahaan tersebut, tapi tetap untuk pengawasan dan segala keputusan harus melibatkan papanya selaku pemilik perusahaan. Kamu tahu, perusahaan papamu yang di cabang Tangerang saat ini sedang mengalami penurunan omset yang tajam. Tadi Surya minta persetujuan papa untuk menyuntikkan dana untuk operasional di sana. Rati langsung tahu kalau itu hanya akal-akalan Surya. Saat ini Surya sedang butuh dana untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Hesti. Tentu saja Surya memilih cabang Tangerang karena di sanalah Hesti tinggal, di kampung yang ada di pelosok Tangerang. Dengan modus seperti itu, nantinya Surya bisa bebas pergi ke sana kapan saja dengan alasan untuk urusan perusahaan. Terus maksud mama gimana? Mama minta aku bantu Mas Surya ngurus perusahaan di sana, jawab Ratih pura-pura ikut serius. Enggak seperti itu. Papa mau minta pendapat ke kamu. Menurutmu apa itu perlu dilakukan? Ucap mama sambil menatap Ratih dalam-dalam. Surya meskipun sudah diberikan tanggung jawab, tapi untuk urusan keuangan masih dikendalikan oleh papa. Jadi setiap pengeluaran perusahaan setiap bulannya harus diketahui dan disetujui oleh papanya. Sebagai mantu kesayangan, Ratih juga seringkali dimintai pendapat, terutama untuk masukan-masukan yang diusulkan oleh Surya. Tak jarang, saat Surya mengusulkan sesuatu dan ternyata Ratih kurang setuju, maka papa mertua pun akan menolak usul itu. Menurutku itu nggak perlu dilakukan, Ma. Selama di sana masih bisa memenuhi anggaran untuk operasionalnya, suntikan dana tidak perlu dilakukan, jawab Ratih mantap. Mama bukan membela dia, tapi nggak ada salahnya kamu ikut mendukung dan menyampaikan itu kepada papa, usulnya memohon. Ratih diam merenung. Pinter banget Surya mengakali orang tuanya. Kasihan dia, Ra. Saking bingungnya sampai-sampai dia tadi jatuh di kamar mandi, ujarnya. Nanti aku coba ikut pantau selama sebulan ke depan ya, Ma. Kalau bulan depan untuk operasional nggak cukup, berarti tambahan dana memang perlu disuntikan di sana, ucap Ratih. Jawaban yang masuk akal, dan mama mertua pun kemudian menerimanya. Setelah mama mertua keluar dari kamar, Ratih segera mengambil ponselnya dan menghubungi ibunya di kampung. Ratih penasaran, kenapa Surya sampai mengakali orang tuanya. Bisa jadi dia sedang membutuhkan dana yang lebih besar. Sebab kalau hanya untuk menikah siri, Surya tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang sampai harus mengakali dengan dana perusahaan. Bu, apakah Bu Ruminah punya hutang sama rentenir? Tanya Ratih kepada ibunya. Iya, sebulan setelah Hesti ikut kamu ke kota waktu itu, dia langsung pinjam uang di rentenir. Surat rumahnya jadi jaminan, ucap ibunya. Dia belanja TV, kulkas, HP, mesin cuci, dan banyak lagi. Lalu pamer ke tetangga. Katanya itu gaji dari Hesti bekerja di kota, sahut ibu.
Oh, begitu. Kenapa memangnya? Sepertinya mereka mau meras Mas Surya supaya membayari utangnya. Mungkin rentenir itu mau mengambil rumahnya. Ratih menutup panggilannya dan bergegas menuju ke kamarnya. Dilihatnya Surya yang belum tidur sedang memeluk gulingnya. Ratih mengambil selimut dan bantal. Dia akan tidur di kamar Cindy. Bisa biar tidur di kamar belakang. Tapi langkahnya terhenti. Lengannya ditahan oleh Surya. Mau kemana? Tanya Surya lembut. Mulai sekarang aku tidur di kamar Cindy, jawab Ratih sambil menepis tangannya. Kau lihat mama, kumohon jangan tambahi penyakitnya. Tidur di sini saja, pintanya memelas. Maaf, aku jijik sekamar denganmu. Ratih berusaha untuk bangkit dari ranjang. Tunggu, Ra. Surya kembali menangkap lengan Ratih. Duduk dulu, aku mau ngomong sebentar. Lepasin mas, aku sudah enak lihat mukamu. Ra, ada yang harus kita bicarakan. Sebentar saja, ucapnya mengiba. Ratih pun luluh. Kadang Surya bisa bersikap begitu memelas, apalagi kalau keinginannya belum terlaksana. Duduk dulu ya, pintanya menarik lengan Ratih ke tepi ranjang. Saat ini aku sedang terjebak, Ra, ucap Surya dengan ekspresi sedih. Aku gak peduli mas, maaf, jawab Ratih ketus. Jujur, aku masih sangat mencintaimu. Aku khilaf, Ra. Sekarang kamu sudah begitu berubah. Kamu cantik sekali sekarang, persis seperti gadis dulu, tutur Surya dengan sorot mata sayu. Kalau sikapnya seperti itu, sudah dipastikan pasti ada maunya. Tapi Surya memang benar. Sekarang wajah Ratih kembali nampak cantik setelah ikut perawatan. Aku gak bisa lepas dari Hesti, Ra. Aku sebenarnya mau menyudahi segalanya, tapi aku juga gak bisa melepasmu, lirihnya. Ratih tertawa sinis. Dia menatap tajam ke wajah Surya yang kian serius. Dengan Hesti kau gak bisa pisah. Oke, lanjutkan. Tapi denganku pasti kita bisa pisah. Bukan karena aku mencintainya, Ra. Bukan karena itu. Sudahlah, aku sudah gak mau dengar lagi alasanmu. Aku sudah mendaftarkan gugatanku kok. Jangan dilanjutkan sayang. Tolong cabut gugatanmu, ucap Surya semakin memelas. Sebenarnya aku tetap milih kamu, tapi aku gak bisa ninggalin Hesti. Soalnya dia sedang... Surya menjeda ucapannya. Hesti sedang hamil, Ra. Kalimat Surya seperti petir yang menggelegar di siang bolong, sangat mengejutkan dan memekakan telinga. Dunia tiba-tiba terasa runtuh. Ratih mencoba memejamkan mata, lalu membukanya perlahan. Lelaki durjana itu menatapnya dengan memelas. Mata sayunya semakin memohon.